Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Apakah dari kalian sudah pernah belajar mengenai materi tersebut? Nah, jika belum, kita akan belajar bersama mengenai materi tersebut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami definisi dari barisan dan deret aritmatika. Tujuan yang kedua, mengenal istilah dalam barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Dan yang kelima atau yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Apa itu pengertian dari barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat contoh berikut ini. Diketahui barisan bilangan ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih 3 antara dua suku barisan yang berurutan. Maksudnya, dari suku pertama ke suku yang kedua itu mempunyai selisih 3. Dari 1 ke 4 mengalami meningkat. Meningkatnya berapa? Meningkatnya 3. Lalu suku kedua dan suku ketiga juga selisihnya atau bedanya 3. Dan seterusnya. Lalu untuk contoh yang kedua, diketahui barisan bilangan 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16, negatif 20, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut menurun. Menurunnya berapa? Barisan bilangan tersebut memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan, yaitu negatif 4. Kita lihat suku pertama, suku kedua, ini selisihnya negatif 4 karena dia menurun. Lalu suku kedua dan suku ketiga, bedanya atau selisihnya juga negatif 4. Begitu seterusnya. Selanjutnya, diketahui barisan bilangan aritmatika sebagai berikut. Jadi, misalkan ada barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Dengan N-nya nanti akan ditentukan berapa. Dari barisan tersebut diperoleh U1 di sini itu sebagai suku pertama atau dilambangkan dengan A. Lalu suku kedua itu diperoleh dari U1 ditambah dengan B. B tadi apa anak-anak? B adalah beda atau selisih. U1-nya tadi A, jadi bisa A ditambah B. Nih. Lalu U3 diperoleh dari U2 ditambah beda. Bedanya tadi itu selisih. Atau diperoleh A ditambah 2B. U4 diperoleh dari U3 ditambah B. Atau A ditambah 3B dan seterusnya. Sampai dengan UN.
UN sama dengan UN min 1 ditambah B, atau diperoleh ini A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Jadi dapat disimpulkan ketika kita diminta untuk menentukan barisan aritmatika suku ke N, dapat menggunakan rumus A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Ini rumus barisan aritmatika. Nah, di sini ada contoh soal diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan 22, dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk menentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut. Cara menjawabnya, yang pertama kita harus menentukan apa yang diketahui. Yang diketahui A atau suku pertama. Suku pertamanya berapa? 1. B atau beda atau selisih dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya adalah 3 atau positif 3. Yang ditanyakan yang ditanyakan suku ke-15, U15. Lalu jawab. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U ke-15, A-nya berapa? A-nya 1 ditambah N-nya 15 dikurangi 1, bedanya 3. 1 ditambah 14 dikali 3. 1 ditambah, kita ingat yang dioperasikan terlebih dahulu yaitu yang perkalian. 14 kali 3 42 sama dengan 43. Kesimpulannya, jadi suku ke-15 adalah 43. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 8, 4, 0, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16, negatif 20, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke-12 dari barisan aritmatika tersebut. Caranya, jangan lupa kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. A atau suku pertama yaitu 8. Bedanya atau selisihnya dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya yaitu negatif 4 karena mengalami penurunan dari 8 ke 4. Itu kan selisih 4 tapi menurun jadi negatif 4. Lalu yang ditanyakan suku ke-12, jadi U12 sama dengan jawab. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U ke-12, A-nya berapa? A-nya 8 ditambah N-nya 12
dikurangi 1, bedanya negatif 4, jadi negatif 4. 8 ditambah 11 dikali negatif 4. Kita ingat, jika ada operasi penjumlahan dan perkalian yang kita operasikan terlebih dahulu, yaitu yang perkalian. Jadi 8 ditambah negatif 44. Jika kita ketemu 8 ditambah dengan negatif 4, hasilnya pasti negatif karena lebih besar yang negatif 44. Hasilnya negatif 36. Kesimpulannya, jadi suku ke-12 adalah negatif 36. Nah, di sini ada contoh soal mengenai barisan aritmatika yang bisa kalian kerjakan secara individu. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan aritmatika. Jika A adalah suku pertama deret aritmatika, UN itu adalah suku ke N, SN itu jumlah UN atau jumlah barisan aritmatika, maka untuk rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau bisa juga SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, jika kalian bertanya-tanya kok bisa untuk rumus deret aritmatika yang kedua diperoleh 2A. Nah, kita jabarkan. Ini N per 2 dikali A. Kita ingat kembali rumus UN adalah A ditambah N min 1 kali B. N per 2 A ditambah A sama dengan 2A ditambah N min 1 kali B. Ini rumus SN yang kedua. Jadi kita untuk menentukan jumlah suku UN, kita bisa menggunakan rumus ini atau juga ini bisa. Jadi tergantung apa yang diketahui dalam soal tersebut. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk contoh soalnya, Ibu menggunakan contoh soal yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya diminta untuk menentukan suku ke-15 dari deret aritmatika. Namun untuk contoh yang kali ini diminta untuk menentukan jumlah 15 suku pertama deret tersebut. Cara penyelesaiannya, jangan lupa menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui apa? A atau suku pertamanya 1. Ini suku pertama. Lalu kita akan menggunakan rumus yang pertama. Yang pertama yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. Karena tadi UN-nya sudah diketahui, yaitu tadi UN-nya 43, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Lalu yang ditanyakan S ke-15. Jawab. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. N per 2 A ditambah UN. S ke-15
N-nya berapa? 15 per 2, A-nya 1, ditambah UN-nya 43, 15 dibagi 2, karena kita ingat kembali, apabila ada operasi perkalian dan pembagian dan yang di dalam kurung, yang kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi 44 ini bisa dibagi dengan 2, ini 22, itu hasilnya 330. Ini S15. Kesimpulannya, jadi jumlah 15 suku pertama adalah 330. Seperti itu contohnya, anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian dan selalu semangat. Tuhan memberkati.